Halo teman-teman, kembali bersama saya Erwin di WWFit ya. Di sini saya ingin membagikan tips bagaimana menghadapi seorang klien yang tidak termotivasi. Probably pertama kali join mereka punya expectation yang bagus. Oke, aku mau diet nih, beratku 100 kilo, aku mau turun ke 70 kilo, bayar PT, masalah selesai. Nah, setelah mengalami perjalanan, mereka baru tahu nih, pada saat, waduh, pertama turun nih langsung turun 5 kilo, 7 kilo, semangat banget. Wah, ini berhasil nih, berarti kalau 1 bulan bisa 5 kilo, 2 bulan 10 kilo, wah, 3 bulan, 4 bulan dah tercapai. Ternyata pada saat masuk di bulan kedua atau mungkin bulan ketiga, beratnya udah mulai stuck. Apa yang dilakukan mulai stuck. Dan kita tahu sebagai personal trainer, kita tahu bahwa stuck ini karena mereka awalnya turun kan kenceng nih, itu karena berat air yang turun. We all know that. But pada saat stuck itu adalah pada saat kita mulai mengerjakan fatnya, right? Itu memang lebih challenging. So pada saat inilah klien tidak memiliki persepsi yang sama, mereka tidak memiliki passion atau kesabaran yang sama dengan kita. Kita sudah tahu, tapi buat mereka this is their first time. Pertama turun 10 kilo, hype. Wow, euforia, happy banget, seneng banget. Dan dia langsung mengalihkan 1 bulan 10 kilo, 2 bulan 20 kilo. That's it. Sedangkan we all know, it doesn't work that way. So, mereka mulai demotivated. Demotivated artinya mereka males, terus ngapain lah diet, toh gak turun juga. Terus ngapain latihan, toh ya hasilnya gitu-gitu aja, gak melihat perubahan yang banyak di badan, dan sebagainya. So, apa yang bisa kita lakukan sebagai personal trainer mereka? Yang bisa kita lakukan adalah kita lakukan namanya progress spotting. Apa itu progress spotting? Progress spotting adalah activity yang kamu lakukan untuk mengingatkan mereka progres apa yang sudah mereka raih dalam 1 bulan atau 2 bulan. Mereka sudah pasti bisa lebih kuat, misalnya. So, sesuatu yang tidak terukur, mereka bisa lebih kuat. Dulu kamu nggak bisa push up, sekarang sudah bisa push up. Kamu dulu ngangkat tanpa beban, misalnya nih, stang kosongan. Ternyata kamu sekarang sudah bisa 5 kilo dan 5 kilo. It is something, right? So, kalau kamu misalnya dulu cardio 10 menit ngos-ngosan, sekarang 20 menit baru ngos-ngosan. It is something, right? Kamu dulu tidurnya nggak nyenyak, sekarang nyenyak. It's also something yang terukur. Misalnya kamu bisa ngomong, oke, beratmu sudah turun dari A ke Z, ke B misalnya, right? Tapi setelah itu nggak turun lagi, it's okay, tapi lingkar perut kamu turun. That's why pengukuran di awal itu penting banget untuk tahu pada saat kita rapotan, pada saat kita penilaian dengan klien kita. So mereka perlu diingatkan bahwa bukan hanya berat badan saja yang bisa memotivasi mereka, more than that, banyak lagi selain itu ya. Jadi kamu bisa ingatkan hal yang tidak terukur dan hal yang terukur, measurable and non-measurable. Yang non-measurable adalah lebih ke stamina, kekuatan, kualitas tidur kamu. Gimana orang lain melihat kamu, oh kamu kan lebih segeran, bagus nih, keren banget nih, seger banget kelihatannya. Beratmu kok kelihatannya langsing banget ya, bla 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 bla. Itu non-measurable, it makes me happy, right? Kemudian yang kalau measurable, it's seperti berat badan, lingkar pinggang, lingkar perut, terus mungkin ada hasil lab dan sebagainya. So, we find ways untuk membuat mereka menyadari bahwa tidak hanya satu pengukuran. Dan untuk tahu ini, kamu mesti gali ke mereka. Get to know apa yang bikin mereka tidak termotivasi. Oh, ternyata beratnya nggak turun-turun. Itu pain point mereka. Oke, kita uleg dari sana. Kita sadarkan bahwa bukan hanya berat saja. Tapi berat kamu bisa turun cuma 1-2 kilo, tapi fat kamu bisa turun lebih banyak dan kelihatannya lebih langsing. It also can happen. Buat kita itu omongan sehari-hari, makanan sehari-hari. But for them, it's the first time. Ya, mereka nggak tahu itu. So kita harus be patient untuk mengulang hal tersebut. Ketemu new client, be patient. Keep repeating the basic, fundamentalnya. Spend more time untuk educate your client supaya kamu punya long term session dengan mereka. Kalau mereka hanya datang dan dapat latihan menu saja. Oke, ikut aku menunya ABCD, mulet, keringetan selesai. Itu bisa digantikan. Karena mereka hanya, cuma beli menu latihan tok, ternyata dari kamu nggak beli apa-apa, nggak dapat apa-apa. No,
Ya, kita bisa kasih mereka macam-macam, right? The main point apa itu macam-macam? It's education. We have to make them proud bahwa mereka itu jadi klien kamu. Aku bangga loh jadi PT klien, bahwa dia jadi PT ku atau aku adalah muridnya dia. I'm proud. Kenapa? Karena mereka ngeduket aku jadi lebih pintar sekarang. Jadi sebagai PT, kamu nggak perlu khawatir kalau ilmu dibagi, ntar dia pintar sendiri, dia hilang atau dia ngacir. No. Untuk ngacir banyak sekali. Untuk cancel membership atau personal training session itu ada video tersendiri, right? So you don't have to be afraid of that. Jadi lakukan yang terbaik untuk mengeduket klien kamu supaya klien kamu kamusnya banyak di pikirannya sehingga tidak mudah untuk demotivated. But if it happens, tugasmu adalah memotivasi dia lagi. Ubah rutinitasnya, ubah mindsetnya, masuki hal yang baik, kemudian dorong untuk tampil di sosial media. Nah, itu membantu. Oke, let's do some exercise ya. Lakukan exercise yang misalnya quite good buat dia. Misalnya latihan yang cukup unik buat dia. Waduh, aku nggak pernah ngangkat segini, sekarang ngangkat. Oke, kita video. Ternyata yang nge-like banyak nih. Itu loh, orang-orang tuh appreciate kamu karena kamu sudah step up dibandingkan yang lain yang masih di sofa misalnya. Jadi kamu cari cara untuk memotivate dia. Itu tugasnya, however, itu tugasnya seorang personal trainer. So, good luck ya teman-teman.